salli ala sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda lan ora kena ora bitalibil ilmi atuwe wong kang nukri ilmu minal mudzakarati saking rembukan wal munazarati lan pembahasan wal mutarahati lan bantah-bantahan bayan bagi moko sayujo ayakuna opo yento ono sopo tolibul ilmi bil insofi kelawan ngarepaken adil bil insofi iku tetep kelawan ngarepaken adil wa ta'anni lan alon-alon wa ta'amuli lan anen-anen wa yataharraza lan yento ngedoi sapa talibul ilmi anis syarabi saking mubah-mubahaken Allah Bainal munazarata krono sakuhuni munazara wal mudzakarata lan mudzakara musyawaratu iku musyawarah iku rembukan wal musyawaratu dan utawi musyawarah innama takunu iku angin pasteni ono opo musyawarah listikhrajis shawabi iku kono amrin ngetoaken kebenaran wadhalika utawi mengkono istikhrajus shawabi innama yahsulu iku angin pastene hasil opo istikhrajus shawabi bita'anni bita'ammuli lawan ngangen-ngangen wa ta'anni lan alon-alon wal insofi lan ngarepaken adil wala yansulu lan ora hasil dalika apa mengkono istikhrajus shawabi bil ghadabi lawan bendu
wasyawawi lan mubah Allah wa ingkanat mukolamun ono niyatuhu opo niyati talibul ilmi minal mubahasati saking pembahasan ilzamal khosmi iku ngalahaken musuh wa qahrahu lan nyerang musuh la yahilu mongko ora halal opo dalika mengkono niyatuhu minal mubahasati ilzamal khosmi ila hidhi inama yahilu dan angin pastene halal zalika opo mengkono mubahasa li izharil haqqi karena ngertelaken hak wa tamwihu utawi baul wal hilatu lan ngreka la tajuzu iku ora onan iya dalam al-mubahasa illa idza kana angin ing dalem nalikane ono al-khosmu sapa musuh muta'annitan iku wong kang gawe angel la taliban ora iku wong kang lupe lil haqqi maring perkara hak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munazarati wal mutarahati. Bagi orang yang menuntut ilmu adalah suatu keharusan dan tidak boleh ditinggalkan selalu mudzakarah, berembuk di antara sesama teman, sesama santri, mudzakarah. Juga munazarah, membahas. Kemudian juga wal mutarahati, bahkan diperlukan saling debat. Berdebat demi untuk mengetahui secara mendalam dalam suatu permasalahan. Ini suatu keharusan dan tidak bisa kita tinggalkan itu. Bahkan fayam bagi ayakuna bil insafi wa ta'anni wa ta'ammul. Sayidnya lah bagi orang yang menuntut ilmu ini ada suatu insaf, mengharapkan suatu keadilan atau kebenaran, dan perlu dilakukan secara wata'ani, dengan pelan-pelan tapi pasti,
Wa ta'ammul juga perlu angan-angan pemikiran yang secara cukup dalam. Dan wa yataharraza anis syaghabi. Sebaliknya pula seorang penuntut ilmu ini hendaknya menjauhi dari pengaruh-pengaruh sehingga di dalam belajar dengan metode-metode yang telah tadi disampaikan, munazarah, mudzakkar dan mutorohah ini, kemudian mengubahnya kepada hal yang kurang baik, yaitu yang jelek, ini harus dihindari. Dengan berdebat kemudian justru berubah haluan dari niatnya untuk mendalami suatu permasalahan, justru dijadikan suatu ajang untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, mempermalukan teman, atau juga dengan niatan-niatan yang tidak mencari suatu kebenaran. Ini harus dijauhi dan harus dihindari, perlu dijaga agar tidak sampai mengarah ke sana. Fa innal munadharata wal mudzakarata musyawaratun, karena sesungguhnya munadharah dan mudzakarah itu adalah musyawarah. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawabi. Sedangkan musyawarah itu tujuannya tidak lain listikhrajis shawabi, untuk mencari dan menggali suatu kebenaran dalam suatu permasalahan. Ini yang penting. Jadi tidaklah kemudian di dalam musyawarah itu punya tujuan-tujuan yang lain selain ingin dan perlu mencari suatu titik kebenaran dalam pembahasan itu. Ini yang paling penting. Wa dzalika innama yahsulu bit ta'ammuli wat ta'anni wal insafi. Ini akan sukses serta berhasil jika musyawarah yang ia lakukan, yang tentunya menginginkan untuk istikhrajus shawab, hanya bisa berhasil dengan bitta'amuli. Perlu ada pemikiran-pemikiran yang mendasar tentang bagaimana permasalahan yang sedang dikaji dan dibahas itu. Wa ta'anni juga perlu pelan tapi pasti, tidak geragas gerudus. Wal insafi juga mempunyai harapan suatu keadilan dan kebenaran. Wala yahsulu dzalika bil ghadab. Tentu musyawarah dengan tujuan untuk istikhrajis shawab itu tidak akan sukses dan tidak akan berhasil jika tujuan tersebut tidak akan berhasil jika dilakukannya dengan bil ghadab, dengan marah, dan juga wasyaghabi, melenceng dari tujuan yang benar, yaitu menjadi tujuan yang tidak terpuji, bahkan hal yang jelek. Nah, ini yang penting kita lakukan, bahwa di dalam belajar ini diperlukan mudzakarah, diperlukan mudzakarah, diperlukan mutorohah untuk mendalami suatu permasalahan.
yang kalian pelajari ini perlu ada mudzakarah sesama teman, ada rembukan, ada munazarah, dibahas secara detail betul, bahkan kalau perlu mutorohah, ada suatu perdebatan, ada sanggahan-sanggahan dan kemudian dijawab, disanggah dan terus dijawab, sehingga sampai pada akar permasalahannya ini kita betul-betul mengetahui hal tersebut. Ini yang penting. Nah, untuk bisa sampai pada suatu permasalahan itu dengan benar, ya perlu ada tujuan yang mulia, yaitu istikhrajus shawab, ingin mencari suatu kebenaran. Yang benar sih bagaimana permasalahan ini? Yang sebenarnya bagaimana hal ini? Tidak karena untuk yang lain selain ingin tahu tentang kebenaran suatu permasalahan yang dibahas. Makanya fa in kanat niyatuhu minal mubahatsati ilzamal khasmi wa qahrahu la yahillu dzalika. Jika kemudian berkembang di dalam membahas suatu permasalahan itu kemudian ada niatan yang kurang baik, yakni dengan niatan mengalahkan musuh, menyerang musuh, ingin mempermalukan musuh, atau mempermalukan lawan debatnya umpamanya, lawan dalam bermunazarah, dalam mubahatsah, dengan niatan ingin mengalahkan dia, sehingga nanti yang mengalahkan itu punya niatan juga ingin dipuji serta dianggap orang yang hebat, tidak ada tujuan mulia, maka la yahillu dzalika. Justru ini tidak dibenarkan oleh agama, tidak dihalalkan cara yang seperti ini. Wa inna ma yahillu dzalika, hanya saja yang diperbolehkan, dihalalkan dalam pandangan syariat dalam pembahasan itu li'idharil haqqi, hanyalah untuk menampakkan dan melahirkan suatu kebenaran. Wa tamwihu wal hilatu la tajuzu, mengkaburkan, menghela juga la tajuzu, tidak diperbolehkan fiha dalam pembahasan itu, illa idza kana al-khasmu muta'annitan, kecuali lawan debat kita ini, lawan munazarah kita ini tidak juga memiliki niatan yang baik, niatannya justru ta'annut, ingin membuat orang lain juga seperti niatan yang jelek itu, hanya bertele-tele mempersulit orang lain dan agar memojokkan orang lain, sehingga dia akhirnya dianggap orang yang tidak kompeten di bidang itu dan ingin menjatuhkan lawannya itu. Nah, kalau sudah musuh atau lawan debat kita sudah punya niatan seperti itu, maka boleh. Yang tentunya mereka itu tidaklah thaliban lil haqqi, tidak ada tujuan untuk mencari kebenaran. Itu boleh. Pembahasan itu kemudian dikaburkan, dihela, atau dibuatnya mereka juga pusing juga bisa. Lah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah untuk menunjang kesuksesan dalam
mendalami suatu ilmu yang kita pelajari, diperlukan satu mudzakarah, diperlukan juga dengan munadharah, bahkan muntorah. Muntorah ini berdebat. Ini diperlukan. Cuma ingat, semua itu harus dilakukan dengan penuh insaf, ta'anni, ketelitian, dan secara pelan tapi pasti juga wa ta'amul, betul-betul kita pikir secara mendalam, dan agar terhindar dari niatan-niatan yang jelek. Nah, ini kemudian yang akan membentuk suatu kelompok dalam belajar itu memiliki wawasan yang luas dan bisa mengetahui permasalahan itu secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Karena dengan musyawarah, dengan rembukan, dengan pembahasan secara bersama itulah disebut musyawarah, yang dimana musyawarah itu sendiri adalah tujuannya adalah istikhrajis shawab, untuk mencari kebenaran, untuk memunculkan dan mengeluarkan suatu kebenaran. Lah, tidak bisa hasil kecuali dengan berpikir secara mendalam, berhati-hati, dan ada tujuan yang baik. Lagi pula tidak perlu ada niatan dalam pembahasan itu ingin mengalahkan temannya atau lawan debatnya, jangan, tidak ada seperti itu. Sehingga satu ketika umpama lawan debat kita itu menyanggah kita dan itu benar setelah dikaji betul, kita harus mengalah demi untuk mencari suatu kebenaran. Dan tidak perlu kemudian kita ta'annud, bertele-tele, membuat orang ingin juga dipersulit, orang dibikin puyeng, kemudian tidak jelas di dalam membahas itu, melenceng pada permasalahan yang dibahas, agar dirinya tertutupi dengan kekalahan dalam berdebatnya. Itu tidak ada dalam cara bermusyawarah yang benar. Makanya dari awal dikatakan harus ada tujuan yang benar, dan sebagai pemutus dalam satu musyawarah itu ada seseorang yang bisa memutuskan dengan adil, dengan benar, mana yang tepat dalam pemikirannya untuk membahas suatu itu. Lah, ini yang diharapkan tentunya agar belajar ini bisa kita mengetahuinya secara mendalam. Perlu. Karena tidak cukup hanya dibaca sendiri, kemudian direnungi, didalami secara mandiri tanpa juga berembuk dengan orang lain, karena ini kadang-kadang tidak luas pemikiran kita, dan juga bisa tidak pula mengetahuinya secara mendalam, karena keterbatasan manusia dari masing-masing orang ini berbeda dalam kemampuan berpikir, dan nalarnya juga beda. Maka perlu punya teman yang bisa diajak musyawarah, berdebat untuk mendalami suatu permasalahan. Dan ingat, perlu tujuan mulia, tidak ta'annud. Ta'annud ini juga ciri-ciri orang tidak benar. Bahkan inilah yang dilakukan iblis alaihi laknah ketika
ingin mempersulit, membuat Nabi Idris alaihissalam agar Nabi Idris dibuat pusing olehnya. Satu ketika Nabi Idris sedang menjahit pakaian, dan Nabi Idris inilah Nabi yang cerdas. Dari cerdasnya itu, malaikat maut itu apa ya, kata orang Madura, dikala-kali, apa istilahnya, dikalakan ya. Malaikat maut itu dikala-kali, dibohongi sih enggak sih sebenarnya, kalau dikerjain lah. Kalau dibohongin enggak niat bohong Nabi Idris, cuma dari pinternya membuat malaikat maut itu tak berkutik. Satu ketika Nabi Idris alaihissalam ketemu dengan malaikat maut, malaikat Israil. Dia kemudian berpura-pura ingin tahu bagaimana rasanya orang mati. Agar dicoba untuk mencabut nyawanya. Ya, karena setelah minta izin kepada Allah diizini, dicabutlah nyawanya siapa? Nabi Idris oleh siapa? Malaikat Israil itu, malaikat maut. Dicabut betul. Setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris bilang bahwa setelah dicabut nyawanya kan otomatis orang ini bisa ngelencer atau bisa pergi ke surga, ke akhirat, yang notabene itu syaratnya adalah harus mati. Minta keliling, minta antar, kemudian dikolingkan kepada malaikat penjaga surga, dihubungi malaikat penjaga surga, juga dihubungi malaikat penjaga neraka, ingin tahu katanya. Setelah melihat di neraka sebentar, kemudian baru ke surga. Lah, ketika masuk di surga itulah terasa nikmat betul, betapa nikmatnya, betapa hebatnya kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian riwayat mengatakan pada saatnya malaikat selesai untuk mengantar malaikat itu mengantar Nabi Idris ke semua tempat, bahkan ke surga, sampai ke seluruh kawasan di surga Allah. Selesai agar Nabi Idris kembali ke dunia. Setelah mau diperintahkan kembali ke dunia, keluarlah Nabi Idris alaihissalam. Sebagian riwayat mengatakan sandal beliau yang satu ditinggal di surga. Ini sebagian riwayat, sebagian cerita begitu. Begitu telah ada di dunia, matur lagi
kepada malaikat dan supaya diaturkan kepada Allah bahwa ada hal yang tertinggal di surga. Diizini untuk dicarinya. Lah, kemudian sampainya di surga, mencari sandalnya nggak selesai-selesai. Sampai saat ini Nabi Idris masih ada di surga karena tidak mau keluar lagi atas kenikmatan yang telah dirasakan di surga Allah. Dan itu satu riwayat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris memang minta agar dikembalikan lagi ke surga, ingin menikmati apa yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat semuanya geleng-geleng kepala. Ternyata kita ini, kata malaikat, mulai dari malaikat Israel, malaikat Ridwan, malaikat Malik, dan malaikat yang mengantarkan semua itu mengatakan berarti kita ini sudah dikerjain oleh Nabi Idris alaihissalam. Makanya Nabi Idris itu awal manusia yang pernah menulis bil qalam, pernah bisa menulis dengan qalam, dengan pena. Bahkan beliau inilah dalam suatu keterangan adalah penemu dan peletak batu pertama ilmu falak. Dari cerdasnya beliau. Siapa beliau? Nabi Idris alaihissalam. Bahkan Iblis alaihi laknah coba-coba mau ngerjain Nabi Idris alaihissalam. Satu ketika Nabi Idris alaihissalam sedang menjahit baju. Nabi Idris alaihissalam itu ketika menjahit baju biasanya tidak lepas membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Coba, itu kebiasaan Nabi Idris alaihissalam. Tak lama dari itu datanglah Iblis alaihi laknah. Iblis mengatakan, bisakah Allah, Tuhanmu wahai Idris, memasukkan alam semesta ini, bumi ini, dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam apa? Ke dalam lubang apa? Jarum yang sedang dibuat untuk menjahit. Nabi Idris dibikin macam-macam seperti itu, mau dikerjain. Dipanggil sang Iblis, sini akan saya jawab. Jawab dulu. Kalau kamu tidak mendekat, tidak akan saya jawab. Begitu mendekat sang Iblis kepada Nabi Idris alaihissalam, langsung suruh menatap mukanya. Jarum itulah kemudian ditusukkan ke dalam matanya Iblis alaihissalam. Orang paling cerdas, orang paling hebat mau dikerjain. Akhirnya kena getahnya dia, ditusuklah mata Iblis. Nah, ini makanya orang yang seperti itulah yang ta'annud. Tujuannya Iblis itu bukan untuk mencari kebenaran, tidak ingin mencari tahu apa sesungguhnya, tetapi dia ingin mempersulit, dia ingin membuat pusing, dia ingin mengkoyoi atau ngerjain Nabi Idris alaihissalam. Inilah suatu kejadian dan contoh orang yang ta'annud seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ta'annud, jawabannya tidak perlu dijawab. Perlu ada suatu tamwih wal hilah.
Hanya di sini dikatakan wat tamwihu wal hilatu la tajuzu fiha illa idza kana al khasmu muta'annitan la taliban lil haqq. Jadi kalau ada teman belajar kita, teman atau lawan debat kita, awalnya sehat pemikirannya, awalnya baik pemikirannya, kemudian karena dia mungkin merasa selalu kalah dan selalu salah, akhirnya berubah pikiran dan kemudian ingin dalam pembahasan itu dia selalu ta'annud, mempersulit temannya, ingin ngerjain temannya dan juga ingin membuat pusing temannya, tidak lagi niatan untuk mencari suatu kebenaran. Jika tak lawan kita seperti itu, boleh kita niru cara Nabi Idris alaihissalam. Tapi tidak bolehnya kita kemudian mencongkel atau menusuk mata orang lain. Ini permasalahan beda dengan Nabi Idris alaihissalam. Ini beda. Kalau kita kemudian niru itu, teman debat kalian, teman belajar kalian, kemudian karena ada yang tanut, lalu kalian menusuk matanya, ya bermasalahan. Ini tidak hanya cukup di situ, akan berurusan dengan hukum. Kalian akan diadili nanti dalam pengadilan, bahkan bisa dipolisikan kalian. Itu untung kalau hanya begitu ada penyelesaian secara hukum negara. Kalau tidak, bisa terjadi suatu pertumpahan darah. Apa yang harus kita lakukan? At-tamwihu wal hilah. Perlu juga kita melawannya dengan cara tamwih. Tamwih itu kita poles, kita kaburkan, dan perlu hilah. Dia tidak boleh kalah. Agar menggiring dia juga pusing dan terkalahkan dengan perdebatan itu. Kesana cukup, jangan meniru Nabi Idris alaihissalam. Karena musuhnya Nabi Idris bukan orang biasa, dia adalah iblis, layak untuk ditusuk matanya. Karena musuh kita, iblis, syaitan itu adalah musuh kita. Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Di ayat yang lain itu, jadikanlah setan itu sebagai musuhmu yang nyata. Fattakhidhuhu aduwan. Jadikanlah setan itu sebagai musuhmu yang nyata. Jangan dibuat teman setan itu. Artinya apa? Kalian kalau ngaji gini harus semangat. Jangan sukanya orang ngaji ngobrol sendiri, itu kan sudah nggak baik. Sudah ada niatan untuk ingin tahu. Kalian ini kan kadang-kadang ngaji seperti ini, kadang-kadang hanya ngobrol sendiri, masih gurau, ya, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini kan sudah niatnya tidak ada kesungguhan, tidak ada kesungguhan, tidak ada kemauan untuk mencari suatu ilmu secara mendalam. Karena dia kalah dengan setan. Andai kata kalian sadar, tidak perlu pengurus itu, tidak perlu dijadwal untuk piket dan sebagainya dalam kebersihan dan seterusnya, tidak perlu dibangunkan bersama-sama pengurus untuk sholat tahajud, sholat hajat, melakukan kegiatan yang lain. Begitu sampai jamnya sudah terbangun sendiri dan langsung bergegas ke lokasi di mana dia harus melakukan kegiatan itu. Ketika waktunya untuk kebersihan dia lakukan. Ini
ada kesadaran dan ada kesungguhan serta ada keinginan untuk menjadi orang yang memiliki ilmu yang manfaat baru. Makanya saya doakan semoga yang semangat, semoga yang ada keinginan dan sungguh-sungguh untuk meraih ilmu, selalu saya doakan mudah-mudahan dia terus kuat. Jangan amin letok, ada perubahan, amin setiap hari ya betul aminnya, tapi harus ada action, ada perubahan. Saya doakan memang. Saya daripada mendoakan yang lain, kalian lebih awal saya doakan agar itu kalian memiliki ilmu manfaat. Dan saya doakan juga orang yang mokong ini, mudah-mudahan segera disadarkan dan mendapat hidayah dari Allah. Dan jika tidak lagi bisa sadar dan Allah enggan memberikan hidayah kepada kalian karena kenemenan, saya doakan mudah-mudahan segera berhenti, segera boyong dari pondok. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ma yanfa'una Rabbi fa'tina warhamna ahlana wa qurrabatina hafidina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi zakkina wa zakki ahlana wa qurrabatina lana bidina Rabbana bima 'allamtana Rabbi 'allimna ma yanfa'una Rabbi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب دعانا واغفر مقاصدنا بجميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصفي أجسادنا ونور قلوبنا وانفعنا بقلوبنا ببركات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين استعين اللهم صل على